Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu Fida dan juga teman-teman. Semoga kita semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Sebelumnya perkenalkan, saya Nova Fauzia Rahman selaku moderator dari kelompok 5 yang akan memimpin jalannya diskusi dan juga presentasi pada pagi hari ini. Pokok bahasan yang akan kami jelaskan pada pagi hari ini yakni ada morfologi batang dalam mata kuliah struktur dan perkembangan tumbuhan yang diampu oleh Ibu Hafidah Asni Akmalia MSc. Untuk anggota kelompok 5, yakni yang pertama ada saya sendiri, Nova Fauzia Rahman dengan nomor NIM 2008086031 sebagai pemateri kedua, dan yang kedua ada Mbak Fatma Naulil Muna dengan nomor NIM 2008086034 sebagai pemateri pertama. Baik, untuk poin pembahasan yang akan kami jelaskan dalam presentasi kali ini yakni ada 7. Yang pertama ada pengertian batang, yang kedua ada sifat-sifat batang, yang ketiga ada fungsi batang, yang keempat ada jenis-jenis batang, yang kelima ada bagian-bagian dari batang, yang keenam ada bentuk-bentuk batang, dan yang terakhir atau yang ketujuh yakni ada arah pertumbuhan dari batang. Perkenalkan, nama saya Fatma Naudil Muna dengan nomor NIM 20080866034 sebagai pemateri pertama. Baik, sebelum memasuki ke materi, berikut ini ada Unity of Science, yaitu dalam Quran Surat Al-Mu'minun ayat 19. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. فأنشأنا لكم به جنات من نخيل وأعناب لكم فيها فواكه كثيرة ومنها تأكلون, yang artinya, lalu dengan air itu kami tumbuhkan untukmu kebun-kebun kurma dan anggur. Di sana kamu memperoleh buah-buahan yang banyak dan sebagian dari buah-buahan itu kamu makan. Lalu dengan sebab air itu Allah SWT menumbuhkan untuk manusia yaitu kebun-kebun kurma dan anggur dan buah-buahan lain yang beraneka ragam warna yang dapat dimakan oleh manusia. Ada pula dari tanaman-tanaman itu yang menjadi sumber penghasilan, yaitu seperti hasil pohon lada, pala, cengkeh, dan sebagainya. Materi yang pertama yaitu tentang pengertian batang. Apa sih batang itu? Batang merupakan bagian tubuh tumbuhan yang amat penting dan mengingat tempat serta kedudukan batang bagi tubuh tumbuhan. Batang dapat disamakan dengan sumbu tubuh tumbuhan. Materi selanjutnya yaitu fungsi-fungsi batang. Apa saja sih fungsi-fungsi dari batang itu? Baik, yang pertama itu batang tersebut mendukung bagian-bagian tumbuhan yang ada di atasnya, yaitu ada daun, bunga, dan buah. Yang kedua, dengan percabangannya memperluas bidang asimilasi dan menempatkan bagian-bagian tumbuhan di dalam ruang sedemikian rupa hingga dari segi kepentingan tumbuhan bagian-bagian ini terdapat dalam posisi-posisi yang menguntungkan. Yang ketiga, jalan pengangkutan air dan zat-zat makanan dari bawah ke atas dan jalan pengangkutan hasil-hasil asimilasi dari atas ke bawah. Yang keempat, menjadi tempat penimbunan zat-zat makanan cadangan. Baik, untuk materi selanjutnya yaitu sifat-sifat dari batang. Apa saja sih sifat-sifat dari batang itu? Baik, sifat-sifat dari batang yang pertama, pada umumnya batang tersebut berbentuk panjang bulat seperti silinder atau dapat pula mempunyai bentuk lain, akan tetapi selalu bersifat actinomorph, artinya dapat dengan sejumlah bidang dibagi menjadi dua bagian yang setangkup. Sifat yang kedua itu terdiri atas ruang-ruang yang masing-masing dibatasi oleh buku-buku, dan pada buku-buku inilah terdapat daun. Sifat yang ketiga yaitu tumbuhnya biasanya ke atas menuju cahaya atau sinar matahari, bersifat fototrom atau heterotrom. Yang keempat itu selalu bertambah panjang di ujungnya. Oleh sebab itu batang sering dikatakan bahwa batang mempunyai pertumbuhan yang tidak terbatas. Sifat yang kelima itu mengadakan percabangan dan selama hidupnya tumbuhan tidak digugurkan kecuali kadang-kadang cabang atau ranting-ranting kecil. Sifat yang keenam, batang tersebut pada umumnya tidak berwarna hijau, kecuali tumbuhan yang umurnya pendek, misalnya itu pada rumput dan waktu batang yang masih muda. Baik, untuk materi selanjutnya yaitu mengenai jenis-jenis batang. Jenis-jenis batang dibedakan menjadi dua, yaitu
tumbuhan yang tidak berbatang dan tumbuhan yang jelas berbatang. Yang pertama, tumbuhan yang tidak berbatang, yaitu tumbuhan yang tidak berbatang tetapi sesungguhnya tumbuhan yang tidak berbatang tidak ada, hanya daunnya tersusun sangat rapat satu sama lain, sehingga tumbuhannya itu seolah-olah tidak berbatang. Contoh dari tumbuhan tersebut itu ada lobak dan sawi. Tumbuhan ini tidak akan tampak berbatang pada saat tumbuhan berbunga, dan daun-daunnya itu tersusun berjejal-jejal satu sama lain yang disebut dengan roset. Yang kedua yaitu tumbuhan yang jelas berbatang. Tumbuhan yang jelas berbatang yaitu tumbuhan yang jelas-jelas kelihatan batangnya, seperti kita jumpai pada umumnya. Tumbuhan berbatang ini dibedakan ke beberapa macam, yaitu ada batang basah, yaitu batangnya lunak dan berair. Contoh dari tumbuhan tersebut itu pacar air, bayam duri, dan krokot. Selanjutnya yaitu batang berkayu, yaitu batang yang biasanya keras dan kuat karena sebagian besar jaringannya terdiri atas kayu. Batang berkayu ini dibedakan menjadi dua, yaitu semak-semak dan pohon-pohon. Semak-semak yaitu tumbuhan yang tidak begitu besar, batangnya berkayu, bercabang-cabang di dekat permukaan tanah atau kadangkala di dalam tanah. Contoh dari tumbuhan tersebut yaitu sidaguri. Yang kedua ada pohon-pohonan, yaitu tumbuhan yang tinggi besar, batang berkayu, dan bercabang jauh dari permukaan tanah, yaitu contoh dari tumbuhan tersebut itu ada mangga. Untuk yang berikutnya itu batang rumput, yaitu batang tidak keras, mempunyai ruas yang nyata dan seringkali berongga. Contoh dari tumbuhan tersebut itu ada padi, emprit-empritan, dan rumput belulang. Selanjutnya ada batang mendong, yaitu seperti batang rumput tetapi mempunyai ruas-ruas yang lebih panjang. Contohnya yaitu tumbuhan mendong dan belingi. Materi berikutnya yaitu bagian-bagian batang. Bagian-bagian batang dibedakan menjadi tiga, yaitu nodus, internodus, dan apikal batang. Yang pertama, nodus. Nodus disebut juga sebagai buku-buku batang, merupakan bagian batang atau cabang tempat duduknya suatu daun, di mana bagian ini selalu tampak sebagai bagian batang yang sedikit membesar dan melingkari batang bagai suatu cincin. Yang kedua, internodus. Internodus sering disebut sebagai ruang, merupakan bagian batang yang terletak di antara dua nodus atau buku-buku. Yang ketiga yaitu apikal batang. Apikal batang merupakan jaringan meristem yang terletak di ujung akar dan ujung batang. Fungsi meristem apikal adalah melakukan pertumbuhan primer, yaitu pertambahan panjang batang. Pada ujung batang meristem ini terbagi menjadi tiga zona atau daerah, yaitu daerah pembelahan, daerah pemanjangan, dan daerah pendewasaan. Baik, saya sebagai pemateri kedua akan menjelaskan mengenai bentuk batang. Nah, bentuk batang ini itu dibedakan menjadi dua, yakni yang pertama ada berdasarkan bentuk penampang melintang pada batang, dan yang kedua ada berdasarkan permukaan batang. Nah, langsung saja kita menuju ke bentuk batang yang tipe pertama, yakni berdasarkan bentuk penampang melintang pada batang. Nah, sebagaimana yang kita ketahui bahwa pada tumbuhan dikotil itu mempunyai pangkal besar dan ke ujungnya itu semakin kecil. Nah, seperti halnya pada batang durian atau Durioseptinus dan juga pada batang manggis atau Garcinia mangostana. Nah, sedangkan pada tumbuhan monokotil itu mempunyai bagian pangkal batang sampai ke ujung hampir atau relatif sama besar. Nah, ini contohnya terdapat pada tanaman jagung, pada tanaman batang jagung atau zimais, dan pada kelapa atau Cocos nukifera. Nah, berdasarkan bentuk penampang melintang bentuk batang ini dibedakan menjadi 5, yakni yang pertama ada bulat atau teres, yakni misalnya pada bambu atau Bambusa sp dan juga pada kelapa atau Cocos nukifera. Nah, yang selanjutnya atau yang kedua yakni ada bentuk segitiga atau triangularis, misalnya pada batang rumput teki atau Cyperus rotundus. Nah, bentuk yang ketiga ada segi empat atau quadrangularis, misalnya pada batang markisa atau Passiflora edulis dan juga pada
tanaman iler atau Coleus scutellaroides Benth. Nah, bentuk yang keempat yakni ada Philoctadia. Nah, Philoctadia ini merupakan bentuk batang yang sangat pipih, misalnya pada tumbuhan jakang. Nah, bentuk yang kelima atau yang terakhir ini ada Cladodia. Nah, Cladodia ini merupakan batang yang masih tumbuh terus dan mengadakan percabangan. Contohnya pada kaktus atau Opuntia vulgaris Mill. Selanjutnya ini merupakan bentuk batang yang berdasarkan dari permukaan tubuhnya. Nah, bentuk batang ini itu bisa menunjukkan sifat-sifat dari batang tersebut. Nah, sifat-sifat ini dibedakan menjadi 8. Yang pertama ada licin atau levis, misalnya pada jagung atau zimais. Nah, biasanya kalau kita meraba bagian batang jagung, nah itu akan terasa halus atau licin. Nah, sifat yang selanjutnya atau yang kedua yakni ada berusuk atau kostatus. Nah, kostatus ini ciri-cirinya ada permukaan dari batangnya itu ada rigi-rigi yang membujur. Misalnya pada tanaman iler atau Coleus scutellaroides Benth. Nah, bentuk yang ketiga ini ada bentuk yang beralur atau sulcatus. Nah, sulcatus ini ciri-cirinya itu di batangnya terdapat seperti alur-alur. Nah, misalnya pada tanaman kaktus, monster atau Cereus peruvianus. Nah, sifat yang selanjutnya atau yang keempat yakni ada yang bersayap atau alutus. Yakni pada batang yang bersegi, sudut-sudut terdapat pelebarannya khusus, misalnya pada Margisa atau Passiflora edulis. Nah, ciri yang selanjutnya itu ada batang yang berambut atau pilosus. Nah, misalnya ini pada tanaman tembakau atau Nicotiana tabasum. Nah, untuk yang selanjutnya yakni ada yang berduri atau spinosus, misalnya pada batang, misalnya pada batang mawar atau Rosa sp. Nah, untuk sifat yang selanjutnya yakni ada yang memperlihatkan berkas-berkas daun penumbuh seperti pada batang serikaya atau Annona squamosa. Nah, untuk sifat yang terakhir atau yang ke-8 yakni ada yang memperlihatkan banyak lentisel dari batang yang dimilikinya, yakni misalnya pada tanaman sengan atau Albizia stipulata. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai arah tubuh batang. Apa sih yang dimaksud dengan arah tubuh batang itu? Nah, arah tubuh batang itu merupakan posisi arah pertumbuhan batang terhadap permukaan tanah. Berdasarkan arah tubuh batang tumbuhan itu dibedakan menjadi, yang pertama ada tegak lurus atau erectus. Nah, bisa dikatakan erectus ini jika arah tumbuhnya itu lurus ke atas. Contohnya pada pepaya atau karika pepaya. Bisa dilihat di gambar bahwa tumbuhan pepaya ini tumbuhnya batang itu ke atas. Nah, yang kedua yakni ada condong ke atas atau patens. Bisa dikatakan patens jika cabang dengan pokoknya itu membentuk sudut kurang lebih 45 derajat. Nah, misalnya pada pohon cemara atau Casuarina equisetifolia. Nah, arah bentuk batang yang ketiga yakni ada mendatar atau horizontalis. Bisa dikatakan horizontalis ini jika cabang dengan batang pokok membentuk sudut dengan besar kurang lebih 90 derajat. Misalnya pada pohon randu atau Ceiba pentandra. Nah, yang selanjutnya ada yang arahnya terkulai atau declinatus. Nah, bisa dikatakan terkulai apabila cabang pada pangkalnya ini mendatar tetapi ujungnya melengkung ke bawah, misalnya pada kopi arabica atau coffee arabica. Nah, yang selanjutnya ada yang bergantung atau pendulus. Nah, bisa dikatakan sebagai bergantung ini apabila cabang-cabang yang tumbuhnya ke bawah, misalnya pada cabang-cabang tertentu pada Salix sp. Bisa dilihat di gambar. Nah, untuk yang selanjutnya yakni ada yang arahnya ini menggantung atau dependence, yang tumbuh di lereng, misalnya pada bunga zebra atau Zebrina pendula. Nah, yang tipe selanjutnya ini ada yang berbaring atau humifosus, yakni terletak di permukaan tanah ujungnya saja yang ke atas, misalnya pada semangka atau Citrulus lanatus. Nah, yang selanjutnya ini ada menjalar atau merayap atau respen. Bisa dikatakan sebagai merayap apabila batangnya itu terletak di atas permukaan tanah. Nah, setiap buku itu keluar akar, misalnya pada ubi jalar atau Ipomea batatas. Nah, yang selanjutnya ada yang tipe mengangguk atau nutan. Nah, batang ini
dikatakan sebagai mengangguk apabila ini tegak lurus ke atas tetapi ujungnya membelok ke bawah, misalnya pada batang bunga matahari atau Helianthus anus. Nah, yang selanjutnya ada yang tipe memanjat atau scadens, yakni ada pelekatan batang tubuh ke atas dengan penunjang dibantu oleh akar lekat, misalnya pada tumbuhan sirih atau paper bottle. Selanjutnya ini juga ada yang tipe manjat atau scandens, yakni ada pelekatan batang tubuh ke atas dengan penunjang dibantu oleh akar pembelit, misalnya pada anggur atau Vitis vinifera. Nah, yang selanjutnya ini juga ada yang memanjat atau scandens, yakni ada pelekatan batang tubuh ke atas dengan penunjang dibantu oleh tangkai pembelit. Nah, misalnya pada kacang panjang atau Vigna sinensis. Nah, yang tipe manjat ini itu dibedakan berdasarkan apa yang menunjang pelekatan tersebut. Yakni yang tadi yang telah saya jelaskan, ada yang ditunjang oleh akar lekat, ada yang ditunjang oleh akar pembelit, dan ada yang ditunjang oleh tangkai pembelit. Nah, yang selanjutnya yakni ada tipe membelit atau volubilis. Nah, batang ini yakni naik ke atas dengan melilit tiang panjat, tetapi tidak menggunakan alat-alat khusus, melainkan batangnya sendiri naik dengan melilit. Nah, arah lilitan ini ada yang membelit ke kiri, berlawanan dengan arah jarum jam, misalnya pada kembang telang atau Clitoria ternatea. Nah, sedangkan tipe membelit juga dibedakan menjadi ada tipe membelit yang lain, yakni ada membelit atau volubilis dengan batang naik ke atas dengan melilit tiang panjat, tetapi tidak menggunakan alat-alat khusus, melainkan batangnya sendiri naik dengan melilit. Nah, arah lilitannya ini membelit ke kanan searah dengan arah jarum jam, misalnya pada tanaman gadung atau Dioscorea hispida. Nah, baik. Berdasarkan penjelasan yang telah dijelaskan, di sini saya akan menyimpulkan bahwa batang merupakan bagian tubuh tumbuhan yang amat penting dan mengingat tempat serta kedudukan batang bagi tumbuh-tumbuhan. Nah, batang ini memiliki sifat-sifat, diantaranya pada umumnya berbentuk panjang bulat seperti silinder, terdiri dari ruas-ruas. Tumbuhnya biasanya ke atas, selalu bertambah panjang di ujungnya, mengadakan percabangan, dan umumnya tidak berwarna hijau. Nah, batang ini berfungsi untuk mendukung bagian-bagian tumbuhan yang ada di atas tanah. Dengan percabangannya, ini dapat memperluas bidang asimilasi sebagai jalan pengangkutan air dan zat makanan, dan selain itu juga sebagai tempat penimbunan zat-zat makanan cadangan. Batang ini mempunyai berbagai jenis yang dibedakan berdasarkan tumbuhan tertentu, seperti halnya pada tumbuhan yang batangnya tidak terlalu jelas, misalnya pada sawi dan juga lobak, dan batang pada tanaman yang batangnya terlihat jelas. Nah, ini dibedakan menjadi 4, yaitu ada batang basah, batang berkayu, batang rumput, dan juga ada batang mendong. Nah, selanjutnya, batang ini terdiri dari 3 bagian, yakni ada lobus, yakni ada nodus, internodus, dan juga ada apikal batang. Nah, bentuk batang ini dibedakan menjadi 2, yaitu berdasarkan penambang melingkar yang ada pada batang itu sendiri dan juga berdasarkan pada permukaan batang. Nah, arah pertumbuhan batang ini meliputi ada tegak lurus, condong ke atas, mendatar, terkulai, bergantung, menggantung, berbaring, menjalar, mengangguk, memanjat, dan juga membelit. Demikian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf dan semoga bermanfaat. Jalan-jalan ke kota lama, tidak lupa membeli makanan. Sekian presentasi dari kita, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.